Baik, hari ini kita bertemu dalam proses presentasi proposal penelitian analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan tahun pajak 2024. Bahwa fungsi dari SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang telah dibayarkan, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketetapan ketepatan waktu dalam pembayaran dan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu indikator penting dari kepatuhan formal wajib pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan perpanjangan waktu dapat memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai potensi meningkatkan kualitas pelaporan. Di sisi lain, adanya perpanjangan waktu juga dapat menjadi pemicu dalam menurunkan tingkat kepatuhan pada batas akhir yang baru. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2024 di KPP Pratama Medan Petisah setelah adanya kebijakan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan. Kedua, melakukan analisis perbandingan tingkat kepatuhan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024 dengan kebijakan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun pajak sebelumnya. Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif deskriptif dengan elemen komparatif. Pendekatan penelitiannya melalui studi kasus atau case study pada KPP Pratama Medan Petisah. Sumber datanya merupakan data sekunder, yaitu jumlah SPT tahunan PPHOP tahun 2024 dan tahun sebelumnya, peraturan DJP terkait, perpanjangan batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT tahun 2024. Populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Dan sampel yang kita ambil adalah untuk analisis data sekunder kepatuhan. Penelitian ini akan menggunakan data populasi sensus wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT tahunan di KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun 2024. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi data KPP Pratama Medan Petisah, laporan internal DJP, serta peraturan perundang-undangan. Teknik analisis datanya, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis komparatif. Bahwa pajak memiliki beberapa fungsi menurut Mardiasmo dan resmi di tahun 2018 dan 2019. Beberapa fungsinya yaitu fungsi anggaran atau budgeter, di mana pajak merupakan sumber dana bagi kas negara. Fungsi mengatur atau reguleran, di mana pajak adalah alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Fungsi stabilitas menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak itu adalah pada dasarnya mengambil sebagian pendapatan dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat umum melalui berbagai program sosial, subsidi, dan pelayanan publik. Pajak menurut golongannya terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN. Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Subjektif yaitu pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak atau subjeknya, seperti status perkawinan,
dan jumlah tanggungan keluarga yang mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objek pajaknya, misalnya barangnya, perbuatannya, atau keadaannya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pajak, contohnya PPH, PPN, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor. SPT berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 angka 11 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPH adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, serta untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, harta dan kewajiban, pemotongan pemungutan pajak orang atau badan lain dalam suatu masa pajak. Bagi pengusaha kena pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang, serta untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jenis-jenis SPT tahunan orang pribadi. Ada 1770 SS sangat sederhana yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas. Dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun dan hanya bekerja sebagai pegawai pada satu pemberi kerja. Ada juga formulir 1770S sederhana digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya, mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto (NPPN), mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan lain dalam negeri maupun luar negeri, mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan bersifat final, mengalami kerugian fiskal, melakukan pencatatan untuk wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang KUP Pasal 3 ayat 3 huruf B, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT tahunan PPAOP adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4, yaitu kepatuhan pendaftaran atau registration compliance, di mana wajib pajak wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ketika telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Kepatuhan pembayaran, payment compliance, di mana wajib pajak wajib untuk membayar jumlah pajak terutang secara penuh dan tepat waktu. Kepatuhan pelaporan, filing compliance, di mana wajib pajak memiliki kepatuhan dalam menyampaikan SPT secara lengkap, benar, dan jelas, serta tepat waktu. Kepatuhan penghitungan, di mana menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan akurat. Kepatuhan pajak dan faktor yang mempengaruhi. Jenis-jenis kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kepatuhan material adalah kepatuhan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, perhitungan perpajakan angka sudah benar dan sudah tepat.
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Ada faktor ekonomi, di mana tingkat penghasilan, tarif pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, dan insentif. Faktor psikologis dan perilaku, kesadaran pajak, persepsi keadilan, norma sosial, etika pribadi. Faktor administrasi dan sistem perpajakan, di mana kompleksitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi, dan edukasi pajak. Faktor demografis, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 79 PJ 2025 yang isinya adalah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT PPAOP hingga 11 April 2025 dikarenakan masa libur nasional dan cuti bersama yang memotong hari kerja di bulan Maret 2025. Dan wajib pajak memperoleh penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT dan pembayaran PPh pasal 29 sampai tanggal tersebut. Implikasi positif yang diharapkan adalah mengurangi tekanan waktu dibagi wajib pajak yang mungkin mengalami kesulitan mengumpulkan dokumen atau memahami aturan. Potensi peningkatan kualitas pelaporan. Dengan waktu lebih lama, maka wajib pajak diharapkan dapat melaporkan dengan lebih lengkap dan lebih akurat. Menghindari penumpukan di akhir batas waktu, mengurangi kepadatan akses ke sistem online atau layanan di KPP. Demikian eh, penelitian proposal. Proposal penelitian ini disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.